atau untuk ini akurat sesudahnya titik-titiknya. Tapi pembaginya antara K dan D harus sama. Dan tidak boleh ada spasi seperti ini. Ada spasi seperti ini ya, boleh. Nah, untuk memastikan dia ada spasi atau tidak, nih bisa cek seperti ini. Setelah itu kita simpan file save as, kita simpan latihannya, latihan cross check data. Nah itu cara mengecek menggunakan koordinat. Ya betul, Pak ini SK. Satu lembar gambar. Kalau kita dalam sajikan satu lembar gambar seperti malah nggak kebaca. Nah biasanya ini dipotong-potong 300 meter, 300 meter, 300 meter, jadi dalam lembaran gitu ya. Oke, untuk surface-nya kita matikan, surface-nya kita matikan, koridornya juga kita matikan. Nah biasanya untuk membuat plot itu saya save as, jadi saya tidak memasukkan cross section di dalam plot posisi plan dan profil, karena untuk tampilan plan dan profil yang dibutuhkan hanya ini dan ini. Sedangkan kalau saya ikutkan ini juga akan berat. Jadi saya save dulu, baru save as. Silakan save as untuk plan dan profil. Output namanya, output plan dan profil. Dia akan nyari sendiri. Nah, benar atau salah yang tadi saya sampaikan? Ya, jadi yang penting kita tidak boleh yakin, kita harus tahu benar atau tidaknya, ya kita buktikan aja. Tapi nggak usah dihafalkan, yang penting tahu caranya ngeceknya gitu ya. Udah besok bikin boundary ya, polyline biasa. Pasti dari aspal, misalkan aspalnya berapa senti? Misalkan 7 senti, ini 70. Kalau sudah, jadi saya coba apply dulu. Saya apply, ya udah. Nah, saya udah bisa 70. Nah, kalau sudah, perlu di bawah faktor super elevasi sudah masuk, baru ke tembalnya sendiri ya. Tembalnya sih perkerasan ya. Berapa misalkan aspal ini 10 cm. Kalau mau pen, kita sampel pennya. Ambil titik rangkaian, ambil di posisi tengah. Nah, kalau sudah, kita kembali ke tahap inti, lalu buat pen atau titik. Kita buat satu titik seperti ini. Sudah? Kita harus buat baru tinggal teman boleh ganti, tinggal diganti aja terkait lebarnya berapa, tingginya berapa. Ya, jadi bisa dibilang nanti untuk LO itu adalah atribut. Nah, bagaimana kita mau pembuatannya? Misalkan saya sebagai contoh ya, coba teman-teman bisa klik salah satu objeknya aja. Misalkan abutment di sini. Nah, sudah diklik, coba abutment aja. Sudah? Ya. Nah, di sini dia muncul ada brand atau merek. Ini biasanya digunakan untuk gedung ya. Cuma default template saja. Di sini ada nanti nama vendor, siapa yang mengerjakan atau nama subkon gitu ya. Tanggal instalasi gitu ya, tanggal instalasi, garansi, dan lain sebagainya. Ini kita bisa masukkan parameter seperti ini. Ini yang biasa disebut LOI.
Nah, Mas, gimana caranya? Oke, sebelum ke assembly code kita coba ke LOI dulu ya. Nah, kita coba praktek untuk di ini aja deh. Ya, kita coba ke area peer head gitu ya, peer head, peer column sama file cap gitu ya. Ya, ini tak hilangin dulu rebar-nya biar nggak ganggu. Saya ketik VV, terus sini rebar, struktural, oke. Nah, oke. Kalau sudah, nah ini beberapa masih muncul titik adaptif. Nah, gimana biar nggak muncul titik adaptif? Nah, di sini kita bisa klik. Di sini ada annotation, lalu kita coba cari adaptive point. Nah, ini centang aja. Kalau sudah, nanti dia bersih tampilannya. Nah, berikutnya kalau kita mau buat dia di project, misalkan kayak tambahan di sini. Jadi masing-masing elemen meskipun kita nggak bikin di family, tapi dia muncul nih. Nah, ini berarti di sini dia ada di project parameter. Nah, di project parameter. Nah, di project parameter ini teman-teman, ini juga sama. Ini kita bisa buat dia berdasarkan dua lagi kategori. Nah, sama seperti family kemarin nih. Kalau family kemarin kan di sini ada parameter tipenya, ada family parameter. Di mana family parameter itu ya hanya bisa dibaca di dalam Revit, baik itu family maupun project. Sama juga di project parameter. Kalau project parameter hanya bisa terbaca di dalam project ini saja, tapi nggak bisa dikeluarkan. Nah, kalau kita pengen bisa dikeluarkan, kita harus pakai share parameter. Nah, jadi termasuk bahkan atribut LOI ya, kita ngomongin LOI ini atau atribut data gitu, itu kita bisa buat semuanya dari share parameter gitu teman-teman. Misalkan saya mau kasih tambahan nih di sini, kita buat dari share parameter ya teman-teman. Silahkan coba buat. Kalau belum mulai masuk ke project parameter, teman-teman silahkan coba buat. Diklik aja coba kita. Saya coba ulangin dari awal ya. Silakan teman-teman dipraktekkan bersama. Yang bagian suffix di sini ya, untuk tanjakan kita ganti misalkan dari 0% tidak jadi 4% dan seterusnya. Jadi sudah mengakomodir daripada geometri salah. Lalu seperti itu, mari kita coba praktekkan teman-teman. Kelas untuk aspal, untuk prinsip pavement, nanti untuk tata kerja si prinsip pavement dan lain sebagainya gitu. Dan bisa juga dibuat untuk trotoar, lapisan si trotoar gitu. Seperti itu. Jadi kita bisa buat family ya, bahkan hanya dengan satu profil ini kita bisa membuat nanti hingga 6 objek family ya, nanti mulai dari aspal, habis itu nanti prinsip pavement ya, dan itu bisa kita buat per segmen dan juga nanti